Jelang Ramadan, harga telur dan daging ayam di Bojonegoro meroket. Uang 2,6 miliar rupiah raib, puluhan anggota koperasi di Tuban gelar demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga telur dan daging ayam di Bojonegoro terus meroket. Kenaikan harga daging ayam antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogram, sementara harga telur Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogramnya. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, harga sejumlah jenis daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Bojonegoro mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar tradisional Kota Bojonegoro Jumat pagi. Harga jenis daging ayam baik ayam potong maupun ayam kampung terus merangkak naik. Kenaikan terjadi berkisar antara Rp5.000 sampai Rp10.000 per kilogramnya. Harga daging ayam potong yang sebelumnya dijual kisaran Rp34 sampai Rp35.000 per kilogramnya, kini menyentuh harga Rp40 sampai Rp41.000. Tak hanya itu, harga jenis daging ayam kampung juga mengalami kenaikan dari semula Rp40.000 per ekor untuk ukuran sedang, kini naik menjadi Rp50.000. Sedangkan untuk ayam kampung ukuran besar dari Rp60.000 kini bisa menyentuh Rp70 sampai Rp75.000 per ekornya. Mutomimah, salah satu penjual daging ayam, mengaku kenaikan harga daging ayam terjadi sudah 1 minggu terakhir. Menurutnya, kenaikan harga daging dipicu minimnya stok dari peternak, sedangkan permintaannya banyak. Bu, untuk menjelang Ramadan ini harga daging ayam kondisinya bagaimana? Harga daging ayam sekarang melonjak, jadi 40. Itu untuk jenis ayam apa, Bu? Itu ayam potong yang harga 40 1 kilo. Itu dari sebelumnya harganya berapa, Bu? Harganya 35. Untuk 34 35. Sekarang untuk ayam kampung sendiri, Bu, harganya? ayam kampung pun ya naik. Satu ekor ada yang biasanya 40 sekarang jadi 50. Yang 60 jadi 70 75 sekarang harga. Untuk harga telur ayam juga melambung tinggi. Harga telur yang sebelumnya berkisar Rp28 hingga Rp29.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp31 hingga Rp32.000 per kilogramnya. Iya, telur ini harganya agak naik ya Mas ya. Biasanya kan harga stabil 28, 29. Sekarang sudah mencapai 31, 32. Ini kondisinya terus naik atau bagaimana, Bu, harganya? Ya insya Allah semoga aja stabil segitu. Soalnya kalau harga segitu, harga jualnya udah susah. Peminatnya agak berkurang. Kira-kira faktornya kenapa, Bu, kalau naik seperti ini? Mungkin biasanya kalau menjelang Ramadan itu stok telur kan di stok di pabrik, mungkin gitu. Terus mungkin juga faktor apa itu? Ada acara kenduri gitu kan, biasanya harganya bisa naik juga. Para pedagang memperkirakan baik daging ayam maupun telur akan terus mengalami kenaikan hingga Lebaran nanti. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, meski turun Rp200 per kilogram, kondisi harga beras di Kabupaten Ngawi saat ini masih terbilang cukup tinggi. Hal ini mengingat untuk harga gabah sendiri di tingkat petani sudah mahal karena tingginya biaya produksi petani. Petani di Kabupaten Ngawi mulai memasuki masa panen. Namun pada panen awal tahun ini harga gabah dipastikan masih cukup tinggi, yakni di kisaran Rp6.500 hingga Rp6.700 per kilogram untuk gabah kering panen atau GKP. Kelompok Tani Sri Agung Supriyanto mengaku jika untuk saat ini harga gabah di kisaran Rp6.500 hingga Rp6.800 per kilogram merupakan hal yang wajar.
Terlebih melihat kondisi sekarang subsidi pupuk dikurangi hingga operasional petani cenderung mengalami peningkatan. Meski begitu, jika melihat harga beras di pasaran saat ini yang mencapai Rp14.600 per kilogram, dinilai masih terlalu mahal. Karena ketika gabah di harga Rp6.800, idealnya untuk beras maksimal di harga Rp13.500 hingga maksimal Rp14.000 per kilogram. Supriyanto menambahkan, melihat kondisi saat ini dengan intensitas hujan yang tinggi saat musim panen, tidak menutup kemungkinan harga gabah masih bisa turun. Ya, alhamdulillah dari petani itu sudah diuntungkan. Karena apa? Diuntungkan itu harga gabah itu tidak terlalu tinggi untuk hari-hari ini loh Mas ya. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu sekitar dari ke petani belum ke selepan yang besar-besar itu. Dari petani 66, 65, 67 tergantung barang. Kalau barangnya bagus ya sekitar 67. Tapi kalau barangnya kurang bagus, agak basah, agak nglamur ya 65. Dan sekarang kelihatannya kalau hujannya tidak terlalu lebat atau roboh itu kita ya itu bisa sekitar harga 66, 67, 68. Pokoknya sekitar itu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya padi di desa-desa itu udah ada hujan untuk malam, untuk angin yang lebat. Alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa tertolong dengan hasil yang bagus. Dan berasnya pun kita kalau sekitaran harga 13,5 sampai 14 itu kita sudah layak. Diketahui harga gabah sebelumnya di beberapa tempat mencapai Rp8.200 per kilogram. Kondisi tersebut berdampak pada naiknya harga beras di pasaran. Meski hingga saat ini harga beras di pasaran masih cukup tinggi, meski turun Rp200 per kilogramnya. Kondisi ini berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat yang cenderung mencari beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, datangnya bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi penjual bunga di Kabupaten Tuban. Sesuai tradisi menjelang puasa, warga setempat biasanya menggelar ziarah di makam leluhur dengan membawa bunga untuk nyekar. Kondisi ini membuat para pedagang bunga mampu meraup untung hingga jutaan rupiah dalam sehari. Menjelang bulan suci Ramadan, penjual bunga di Jalan Hayam Wuruk, Desa Pejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban ramai diserbu pembeli pada Kamis siang. Sejumlah warga silih berganti datang membeli bunga untuk keperluan nyekar saat berziarah ke makam keluarga dan leluhur mereka. Hal ini menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang bunga. Salah satunya dirasakan oleh Hartono, 61 tahun, warga setempat. Menurutnya, para pembeli datang dari berbagai kawasan di Tuban, mulai dari Kecamatan Palang, Semanding hingga Jenuh. Dalam sehari, Hartono mengaku mampu mendapatkan untung hingga 4 juta rupiah dari hasil menjual bunga. Berbagai jenis bunga dijual olehnya, mulai dari bunga kenanga, mawar, pakar air, gading merah, gading putih, dan beberapa bunga jenis lainnya. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp3.000 hingga Rp200.000, tergantung jumlah dan jenis bunga. Momen seperti ini biasanya hanya berlangsung selama beberapa hari saja. Sehari mampu dapat omset berapa? Rata-rata 14 juta, 13 juta. Keuntungannya yaitu mas sepertiga sekitar 4 jutaan. Pak, ini yang beli dari mana saja Pak biasa? Wah, seluruh Kabupaten Tuban rata. Sampai pokoknya ya rata, sampai Palang, sampai Ngaglik, sampai Jenuh lah. Apalagi daerah sini Bekti. Kalau harganya Pak dari berapa sampai berapa? Relatif yang beli mas, kebutuhannya orangnya. Kadang ada rata-rata ada yang 5.000, ada yang 3.000. Kalau ada orang yang kelihatannya agak minus, kadang-kadang tinggal ngebok uang 3.000 ya tak kasih nih mas, kasihan. Tapi yang rata-rata ya 10.000 sampai 20.000. Itu ada yang sampai 100.000 juga? Iya ada, bahkan ada yang 100.000, bahkan ada yang 200.000. Kadang kan banyak ada yang borong. Borong istilahnya satu lintak langsung di Pak, ini semua berapa. Kalau musim maleman ini kata orang Jawa kan maleman itu harganya agak mahal. Biasanya misalnya satu lintak biasanya 150.000, ini bisa 300, bisa 400. Itu tergantung jumlah bunganya. Sementara itu, para pembeli mengaku sengaja membeli berbagai bunga untuk keperluan nyekar saat berziarah ke makam keluarga dan leluhur mereka. Bunga tersebut nantinya akan diletakkan di atas makam.
Bunga untuk apa nanti? Untuk nyekar sih, Mas. Enggak. Ini beli bunga jenis apa aja, Pak? Ada bunga gading juga, ada bunga mawar, macam-macam sih. Campur-campur, Pak. Iya, campur-campur. Ini rutinan, Mbak ya? Setiap menjelang puasa. Iya. Biasanya waktu sore. Waktu sore nanti ya. Tak hanya di Desa Bejagung, menjelang bulan Ramadan, sejumlah pedagang bunga dadakan juga mulai banyak terlihat di tepi jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban. Mereka menyediakan berbagai jenis bunga yang digunakan warga untuk berziarah ke makam keluarga. Pedagang bunga dadakan ini hanya ada saat akan memasuki bulan puasa saja. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai uang 2,6 miliar rupiah raib. Puluhan anggota koperasi di Tuban gelar demo. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Puluhan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau KPRI di Kabupaten Tuban menggelar demonstrasi di kantor koperasi setempat. Mereka menagih pengembalian uang sebesar 2,6 miliar rupiah yang telah mereka investasikan setelah diduga ditilap oleh pengurus koperasi setempat. Puluhan anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dwijo Utomo di Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban menggelar demonstrasi di kantor koperasi setempat Kamis sore. Dengan membawa poster dan spanduk tuntutan, para anggota yang rata-rata berprofesi guru dan pensiunan ini menagih pengembalian uang yang telah mereka investasikan. Mereka menuding pengurus koperasi menilap uang tersebut. Korlap Aksi Suhendri Jani mengungkapkan unjuk rasa digelar untuk meminta kejelasan uang anggota koperasi yang telah diinvestasikan sebesar 2,6 miliar rupiah. Pasalnya, sebelumnya pihaknya telah melakukan mediasi namun tidak ada titik temu. Sebanyak 149 anggota Dwijo Utomo mengalami kerugian yang bervariasi. Untuk anggota baru rata-rata rugi 1 juta rupiah dan anggota lama sekitar 26 juta rupiah. Raibnya uang tersebut terbongkar pada tahun 2023 lalu setelah pihak pengurus KPRI Dwijo Utomo tidak bisa mencairkan uang tabungan tunjangan hari raya atau THR milik anggota koperasi. Saat ditanya anggota terkait kenapa uang tabungan THR tidak bisa dicairkan, pengurus koperasi beralasan bahwa KPRI Dwijo Utomo sedang mengalami kerugian. Atas kejadian ini, para anggota kemudian juga telah melaporkan pengurus KPRI Dwijo Utomo ke Satreskrim Polres Tuban atas dugaan penggelapan. Uang anggota kurang lebih 2,6 yang raib dibawa pengurus dan pengurus tidak mau bertanggung jawab. Oleh sebab itu, langkah-langkah ini akan selalu kita tempuh untuk selanjutnya. Tuntutannya apa aja, Pak? Tuntutannya yang pertama, uang semua anggota harus kembali secara utuh 100% dan aset tidak boleh dijual karena aset bukan milik pengurus, aset adalah milik anggota. Dan adanya aset ini pengurus belum jadi pengurus sudah ada aset ini. Kerugian anggota dari berapa sampai berapa? Untuk kerugian anggota minimal 1 juta sampai kurang lebih 26 juta. Untuk jadi anggota yaitu antara 1 tahun bahkan ada yang 30 tahun. Kurang lebih 36. Dalam aksi ini massa juga melakukan aksi memasukkan uang mainan di saku baju boneka berbaju dinas. Sebagai simbol uang mereka dibawa kabur pengurus KPRI. Kemudian boneka tersebut dilempari sayuran sebagai bentuk kekesalan. Menuntut uangnya kembali. Ini uangnya yang dibawa pengurus berapa, Ibu? Yang dibawa pengurus itu saya kurang paham. Pokoknya banyak. Kalau Bu sendiri ya? 19 juta. Itu dari kapan, Bu? Saya masuk anggota koperasi itu tahun 96 sampai pensiun. Sampai pensiun. Ya.
Terus setiap bulannya jenengan ngangsur atau membayar iuran pinter? Itu yang monosuko 50, yang simpanan wajib itu 50, pokoknya kurang lebih berapa ya, kurang paham aku karena tidak begitu mengurusi koperasi saya. Terus dengan adanya kegiatan ini yang diminta jenengan atau tuntutan pripun? Uangnya saya kembali, minta dikembalikan ke saya, bang saya. Usai menyampaikan tuntutannya, anggota koperasi ini membubarkan diri dengan tertib. Mereka mengancam akan terus melakukan aksi serupa hingga tuntutan mereka dipenuhi. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Sementara itu sebanyak 8 orang penumpang mengalami luka berat dan luka ringan setelah bus yang ditumpanginya menabrak truk Fuso muatan kain bekas di Tol Ngawi, Solo. Seluruh korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk mendapatkan perawatan intensif. Bus Madu Kismo jurusan Jakarta Madura menabrak truk Fuso muatan limbah kain di Jalan Tol Ngawi, Solo. Tepatnya di kilometer 589A di Desa Kelampiasan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi pada Jumat dini hari tadi. Kondisi bus mengalami kerusakan parah pada bagian depannya, sedangkan truk Fuso nyaris terguling menabrak besi pembatas di pinggir jalan tol hingga muatannya menjadi tumpah. Akibat kecelakaan tersebut, 8 orang penumpang bus mengalami luka berat dan luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan itu terjadi ketika bus yang dikendari Suroso, 64 tahun, warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaju dari arah barat hendak menuju ke timur. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba bus yang dikendarainya langsung menabrak bagian belakang truk Fuso yang dikendarai Zainal Purnawan, 43 tahun, warga Tasikmalaya, Jawa Barat. Diduga penyebab kecelakaan karena sopir bus mengantuk hingga hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk. Biasa, jalan normal. Terkejut aja udah hilang kendali. Malah kesibuk. Nggak tahu pas turun, taunya ada yang bus ini menabrak. Bus penumpang ya? Rombongan gitu, bus rombongan. Penumpang. Bus penumpang. Iya, penumpang. Penumpangnya berapa kalau dibawa Pak? Enggak tahu, Sob. Enggak tahu. Petugas Gakum Satlantas Polres Ngawi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan itu. Dari Jakarta ke Madura, sesampainya di kilometer 589A, terjadilah bus menubruk belakang truk. Akhirnya truk terguling ke kiri, terguling ke parit. Oh gitu. Korban berapa orang, Pak? Korban ada 8 orang, luka ringan, 4 di Rumah Sakit Ali dan 4 di Rumah Sakit Widodo. Itu dugaan sementara perawatan. Dugaan sementara gimana? Sopir ngantuk begitu? Dugaan sementara sopir mengantuk dan masih kita dalami beserta unit Gakum Polres Ngawi. Sementara itu, kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi terdekat. Ito Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, akibat hujan deras, pemukiman warga di lereng Gunung Anjas, Moro, Kabupaten Jombang tiba-tiba retak dan amblas. Akibatnya belasan rumah warga jebol dan nyaris roboh. Warga kini kebingungan mencari tempat pengungsian. Bencana tanah retak dan amblas ini terjadi di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang. Sejak pukul 11 Kamis malam, tanah tempat rumah berdiri tiba-tiba retak dan amblas. Tak tanggung-tanggung, tanah tempat pemukiman warga amblas hingga kedalaman 1 meter. Akibatnya belasan rumah warga pecah dan jebol. Sejumlah rumah bahkan kondisinya miring dan sudah hampir roboh. Tembok bangunan yang ambruk dan berserakan. Sugito, salah satu warga, mengaku melihat kondisi tanah dan rumahnya yang sudah hampir roboh membuat dirinya dan keluarga ketakutan dan tidak berani menempati rumahnya lagi. Sebab hingga saat ini tanahnya terus bergerak perlahan. Malam lalu bergetar bersuara brak, lalu saya keluar, pintu sudah tidak bisa dibuka. Sudah ngancing, saya sama istri saya di dalam. Terus kakak saya ini keluar, suruh saya mancal. Saya keluar, terus baru bisa keluar, bersih-bersih tabrakan. Ada hujan atau ada tanda-tanda sebelumnya? Langsung hujan deras itu, langsung meledak. Di sini berapa rumah, Pak? 11 yang ini parah. Amblesnya ini kira-kira berapa meter, Pak? 1 meter.
Akibat kejadian tersebut, warga tidak bisa menjalankan aktivitasnya, baik untuk memasak makanan atau aktivitas lainnya. Warga berharap pemerintah mengirimkan bantuan makanan untuk mereka. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Informasi mengenai tanggul waduk jebol, belasan hektar sawah siap panen terendam banjir akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Skesa Bengawan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Hujan dengan intensitas tinggi membuat tanggul Waduk Tirto Agung di Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro jebol. Akibatnya belasan hektar sawah siap panen tergenang luapan air waduk tersebut. Selain itu, luapan air tanggul yang jebol tersebut juga mengakibatkan jalan poros desa putus sepanjang kurang lebih 10 meter. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan tanggul Waduk Tirto Agung di Desa Prangi, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro jebol pada Rabu 6 Maret 2024 dini hari. Akibatnya belasan hektar sawah yang siap panen tergenang luapan air waduk tersebut. Selain itu, luapan air tanggul yang jebol tersebut juga membuat jalan poros desa putus sepanjang kurang lebih 10 meter. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material masih dalam pendataan. Kapolsek Padangan Kompol Hufronur Rohim mengatakan, kronologi kejadian tersebut bermula pada Selasa 5 Maret 2024 petang hingga tengah malam di wilayah Kecamatan Padangan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kondisi itu membuat volume air waduk Tirto Agung meningkat hingga akhirnya tanggul waduk tersebut ambrol atau jebol. Kapolsek menambahkan akibat jebolnya tanggul tersebut, luapan air tanggul sempat menggenangi sekitar 10 hektar persawahan yang ada tanaman padi yang sudah siap panen. Selain itu, tanggul yang jebol tersebut juga menerjang jalan poros desa Tebon, Kecamatan Padangan, yang membuat jalan poros desa tersebut ambrol sekitar 10 meter. Telah terjadi tanggul ambrol, kontrol volume air di Waduk Tirto Agung, Desa Prangi, Kecamatan Padangan. Terjadi sekitar tadi malam pukul 00.45 menit. Jadi karena hujan dengan intensitas sangat tinggi mulai jam 7 sampai jam 11 malam, akhirnya waduk tersebut penuh dengan air sehingga pada malam hari jam 00.45 terjadi ambrol kontrol airnya. Kemudian dari luapan tersebut sempat menggenangi persawahan sekitar 10 hektar yang mana persawahan tersebut siap panen kurang 1 minggu. Kemudian dari air tersebut juga menerjang jalan poros desa Tebon sekitar 10 meter ambrol jalan poros. Jadi akhirnya jalan poros desa tersebut putus. Warga Tebon hanya melalui jalan alternatif yaitu melalui perhutani Tinggang. Kemudian saat ini tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan BPBD, kemudian PUPR dan BBWS bersama dengan perangkat desa, kecamatan, dan kota Mil. Dan saat ini juga langsung didatangkan alat berat untuk menutup tanggul waduk yang ambrol tersebut dengan menggunakan alat berat dari PUPR. Saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terkait kerugian material akibat jebolnya tanggul tersebut. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BPBD, Dinas PUPR, dan BBWS Bengawan Solo, serta pemerintah desa setempat untuk menanggulangi jebolnya tanggul tersebut. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban menggelar sidang etik dugaan percobaan penggelembungan suara yang dilakukan oleh operator Sidalih Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK di 3 kecamatan.
Dalam sidang pemeriksaan ini, KPU menggali informasi dari Bawaslu Kabupaten Tuban selaku pelapor dan anggota PPK dari 3 kecamatan selaku terlapor. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tuban menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah, janji, dan atau fakta integritas Badan Ad Hoc Pemilu 2024 di kantor KPU setempat di Jalan Pramuka Tuban pada Kamis siang. Dalam sidang pemeriksaan ini, KPU menggali informasi dari Bawaslu Kabupaten Tuban selaku pelapor dan seluruh anggota PPK dari 3 kecamatan selaku terlapor. PPK yang menjadi terlapor diantaranya adalah PPK Soko, Rengel, dan Semanding. Sebelumnya, dugaan percobaan penggelembungan suara DPRD Kabupaten dari Partai Nasdem tersebut terkuak setelah saksi dari PKB dan Partai Gerindra melakukan protes saat proses penandatanganan rekap di tingkat kecamatan. Pasalnya, perolehan suara Partai Nasdem tiba-tiba menyalip perolehan suara kursi terakhir milik PKB. Setelah ditelusuri, ternyata operator sidalih dari Kecamatan Semanding, Rengel, dan Soko memasukkan suara tidak sah ke dalam Partai Nasdem secara acak. Meski demikian, PPK yang menjadi operator tersebut berdalih salah melakukan input data. Oleh Bawaslu dan KPU Tuban, kejadian ini selanjutnya diusut dan dilakukan tindak lanjut. Komisioner KPU Tuban, Kasmuri, mengatakan sidang hari ini hanya bersifat memeriksa untuk mengungkap fakta terkait dugaan percobaan penggelembungan suara. PPK yang terlibat terancam sanksi etik, yakni peringatan atau pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu. Ditanya terkait kemungkinan PPK yang terlibat dilarang menjadi penyelenggara pemilu, pihak KPU mengaku masih menunggu kajian hukum dan rapat pleno komisioner KPU yang diputuskan paling lambat 3 hari setelah sidang. Sidang hari ini hanya bersifat untuk memeriksa, ini hanya untuk mengungkap fakta yang terjadi dalam perkara tersebut, sehingga belum ada hasilnya. Hasil akan kita sampaikan paling lambat 3 hari setelah sidang. Sanksinya ada ancaman pidana atau seperti apa? Sanksi di dalam pelanggaran kode etik itu hanya 2. Dan satu adalah peringatan, kedua adalah pemberhentian tetap. Jika ada pidana? Tidak ada, hanya etiknya. Apakah nantinya akan ada masa kayak backlist untuk nantinya menjadi penyelenggara lagi? Nanti itu tergantung dari kajian hukum, teman-teman tim periksa, dan juga hasil pleno daripada KPU Tuban. Tapi itu bisa diterapkan ya nantinya, misalkan ada pelanggaran berat? Tergantung hasil pleno. Selain Soko, kecamatan? Ada 3 kecamatan, ya, Soko, Rengel, dan Semanding yang direkomendasikan untuk dilakukan penanganan pelanggaran. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Tuban, Sutrisno, mengungkapkan pihaknya sejak awal merekomendasikan pelanggaran etik terkait percobaan penggelembungan suara yang diduga dilakukan operator sidalih dari PPK Kecamatan Soko, Rengel, dan Semanding. Meski faktanya penggelembungan suara tersebut sudah diperbaiki, namun percobaan pergeseran suara itu ada. Merekomendasikan terkait dengan pelanggaran etik, ya mungkin nanti keputusannya di KPU terkait yang pertama 1 orang terkait dengan percobaan pergeseran suara, meskipun sudah di hasil sudah diperbaiki, tapi percobaan itu ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan prosedur tidak diberikannya di hasil yang pertama, di hasil sebelum pencermatan itu dilakukan, mereka hanya dibacakan. Itu kesalahan prosedur melanggar PKPU terkait dengan rekapitulasi suara. Dugaan penggelembungan suara ini baru mencuat dalam rapat pleno tingkat kabupaten. Hal ini setelah saksi dari PKB dan Partai Gerindra melayangkan protes kepada KPU dan meminta PPK yang terlibat diberhentikan serta dilarang mendaftar lagi sebagai penyelenggara pemilu. Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, sebanyak 1.935 P3K di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima SK penempatan pada pertengahan bulan Maret 2024 ini. Rencananya penyerahan SK tersebut akan diberikan oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto di Pendopo Malopati Pemkab setempat. Setelah melalui beberapa serangkaian tes, sebanyak 1.935 calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Bojonegoro bakal menerima SK penempatan di tahun 2024 ini. Total 1.935 P3K yang akan menerima SK penempatan terdiri dari 1.189 formasi guru, 588 formasi kesehatan, dan 158 teknis. Keseluruhan mereka akan menerima SK dijadwalkan pada pertengahan bulan Maret 2024.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro, Aan Sahbana. Menurutnya, para P3K yang lulus di tahun 2023 lalu akan menerima SK penempatan pada pertengahan bulan Maret ini. Meskipun sebelumnya dijadwalkan pada awal bulan Maret, namun terjadi beberapa kendala dan saat ini masih proses pengajuan di BKN. Nantinya penyerahan SK penetapan P3K akan dilakukan secara langsung oleh PJ Bupati Bojonegoro Adrianto di Pendopo Malwapati Pemkab setempat. Setelah menerima SK, mereka secara resmi akan menjadi P3K di lingkup Pemkab Bojonegoro dan gaji mereka mulai terhitung. SK rencana dilaksanakan pada bulan Maret. Mungkin rencana sih memang di awal Maret, tapi kira-kira bisa mau langsung ke pertengahan Maret karena masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Proses NIP juga belum beres, proses pengajuan masih di PKN, ya, menunggu dari PKN. Kira-kira ada berapa banyak SK yang akan diserahkan, Pak? 1.945 seluruh P3K. Sejumlah itu dari beberapa, dari guru, dari kesehatan, dari farmasi teknis. Pemkab Bojonegoro berharap P3K tersebut nantinya bisa bekerja semaksimal mungkin dan tetap menjaga integritas. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.